Kami memuji membesarkan nama Tuhan Yesus karena Tuhan itu baik bagi kami. Dan kami percaya pujian ini Tuhan, walaupun pergumulan kami, walaupun keluhan-keluhan dalam tubuh kami belum tersembuhkan, belum dipenuhi, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk sanggup untuk melewati kami dari setiap permasalahan, problema, bahkan pergumulan, beban-beban hidup yang berat. Bersama dengan Tuhan kami pasti cakap melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami telah memberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk Engkau memberkati kami lewat firman Allah, karena kami percaya langit dan bumi ini akan berlalu, kehidupan ini pun akan berlalu, tapi firman Allah itu akan tinggal selama-lamanya, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Sebabnya kami membutuhkan firman Tuhan itu untuk kami terus diperbaharui hidup ini, baik roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami terus diperbarui sampai pada akhirnya Engkau dapati Tuhan Yesus perubahan itu benar-benar terjadi, roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna dengan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang sangat-sangat singkat ini. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih hamba siap menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Berkati setiap kata kalimat yang keluar mulut hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, dan Tuhan biarlah kami menyimpan firman Tuhan itu dan kami mempraktekkan firman Tuhan sepanjang Engkau berikan kami hidup di bawah kolom langit ini. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tidak izinkan iblis setan untuk mengalihkan fokus kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan saat ini Roh Kudus sambil alih Tuhan pemberitaan ini, sehingga pemberitaan ini betul-betul Tuhan Yesus mendarat di tanah hati yang telah gembur itu. Dan kami percaya pasti akan bertumbuh berbuah, dan buahnya lebat, dan buahnya tidak pakai musim, tapi buahnya senantiasa Tuhan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya. Iya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Saudara, hari ini saya berbicara masih tentang tema Gereja Betel Indonesia, baik Indonesia maupun di luar negeri, yaitu menuntaskan amanat agung. Saudara, dan saya percaya mari kita sehati untuk menuntaskan amanat agung, karena ini perintah Tuhan. Makanya hari ini saya berikan tema dalam penyampaian firman Tuhan saat ini bagi saudara, yaitu jangan lemah. Bilang kiri kanan, jangan lemah. Iya, sebab kalau orang yang lemah pasti dia tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, kita lihat bahwa jangan lemah ini saudara, saya percaya kita semua menghendaki untuk keturunan kita menghendaki supaya nantinya kelak nanti kita mempunyai anak cucu, cicit, dan buyut dan sebagainya. Saudara, kita tidak mau supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak bisa berbuat sesuatu, anak-anak yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kita rindukan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang ternama, terpuji, dan terhormat di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa contoh-contoh dalam firman Tuhan terlalu banyak. Kita lihat saudara bahwa Matius 25 ayat 14-30 itu dia punya perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta, dan saya percaya saudara-saudara tahu firman ini bahwa ada yang mendapat 5 Tuhan itu yang punya talenta itu berikan kepada hamba-hambanya 3 hamba. Yang pertama itu 5 talenta, lalu yang kedua itu 2 talenta, yang 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka labakan itu. Saya percaya ini sudah waktu bagi saya dan saudara untuk kita harus labakan talenta yang ada bagi kita untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain saudara. Saya percaya kita tidak bisa seperti dengan satu yang memiliki 1 talenta dan dia mengubur itu. Tapi saya rindu supaya saya dan saudara harus melabakan itu, sehingga 5 jadi 10 dan 2 jadi 4.
Ini saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat, bisa menyelamatkan yang lain, bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kita bisa lewat kehidupan kita bisa, Yonas bisa melahirkan. Saya gembala, saya melahirkan gembala yang. Lalu saudara, sebagai pemberita Injil, saudara harus melahirkan pemberita-pemberita Injil. Jadi dalam tahun ini saudara, kita harus bisa mempergandakan itu. Saudara harus bawa jiwa bagi Tuhan. Saudara tidak bisa tidak bawa jiwa bagi Tuhan. Kalau saudara punya prinsip bahwa saudara tidak akan bisa menguburkan itu satu talenta itu, dan dia tidak bisa berbuat sesuatu karena dia pikir bahwa Tuhan yang punya talenta ini orangnya jahat dan orangnya tidak menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Dan pada akhirnya saudara, itu perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Itu malas dan jahat di mata Tuhan. Dan orang seperti begini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Pasti dia tidak akan masuk surga. Tapi kalau waktu itu dia lambahkan 1 jadi 2 saja, pasti perkataan yang sama kepada yang mendapat 5 talenta laba, 5 talenta dan 10 talenta itu. Dan akhirnya saudara, begitu pula 2 jadi 4, dan perkataan yang sama, berbahagialah engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku telah mempercayakan engkau perkara yang besar. Nah saudara, saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan untuk kita akan masuk surga bersama dengan Tuhan. Tetapi kita tidak masuk surga tanpa kita berbuat sesuatu. Saudara percaya bahwa satu orang bertobat itu surga bertembik sorak? Percaya itu? Memang karena Tuhan sendiri yang katakan itu, satu orang yang berdosa bertobat itu surga bertembik sorak. Apalagi kalau saudara bisa bawa 2 orang, apalagi saudara bisa bawa 5 orang, saudara bisa bawa 10 orang, saudara bisa bawa 1 keluarga, saudara bisa mempengaruhi 1 desa. Itu luar biasa saudara. Dan saya percaya semua yang saudara lakukan itu jerih payahnya tidak sia-sia. Baik di dunia ini Tuhan akan memberkati engkau, dan di surga nanti Tuhan akan siapkan, haleluya, semeja dengan dia dan menikmati kebahagiaan bersama dengan dia. Dan saya percaya kita semua merindukan hal yang sama. Dan saya percaya ini kita tidak perlu baca lagi saudara. Tetapi saudara, nah kita melihat orang-orang yang tidak mudah menyerah dan tidak menjadi lemah, pasti berhasil dalam semua pekerjaannya. Jadi orang-orang yang tidak putus kerja sesuatu yang tidak berhasil langsung stop, nggak bisa, terus ulang lakukan akan terus, dan dia tidak menjadi lemah. Saudara, pasti dia akan berhasil. Mari kita lihat saudara, ini suatu pernyataan firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 22 ayat 29. Saudara, saya percaya kita rindu kita punya anak-anak. Kelak nanti mereka tidak akan berdiri dengan orang-orang yang hina, tapi mereka akan berdiri dengan raja-raja. Orang kalau berdiri dengan raja, saudara kalau berdiri sama-sama dengan bupati saja, saudara-saudara rasa bangga sekali. Apalagi saudara berdiri bersama-sama dengan Prabowo, Presiden Republik Indonesia, saudara. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa sekali. Saya pun ketua daerah, saudara. Dia begitu kenal baik dengan Prabowo dan adanya itu adanya Hasim, saudara. Itu dia pegang mereka punya tangan begini, saudara. Dan itu dia rumitkan akan dia bangga, saudara. Saudara, padahal Prabowo juga sementara dalam tugasnya ini sudah banyak pro kontra, banyak demo dan sebagainya. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih, ini saudara bukan berdiri sama dengan raja, bukan sama seperti dengan Prabowo atau Gibran, saudara, tapi saudara berdiri bersama-sama dengan raja di atas segala raja, saudara. Karena firman Tuhan bilang kita adalah rekan sekerja dengan apa? Allah. Saya dan saudara yang memenangkan jiwa itu, kita rekan kerja bersama dengan Tuhan. Coba bilang kiri kanan, saya rekan kerja dengan Tuhan. Nah kalau saudara rekan kerja dengan Tuhan, saudara, saya percaya saudara bisa bawa jiwa dan terus bawa jiwa bagi Tuhan. Jangan saudara rasa bosan, saudara bawa 1 keluarga, 1 orang saya, saudara rasa bangga, saudara.
Terus kembangkan itu, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang lemah. Saya punya keluarga demikian. Sampai kepada anak cucu cicit, buyut, harus demikian. Amin. Harus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan, saudara, dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Cuma 2 ayat saja. Saya minta kita semua tolong berdiri untuk kita baca bersama-sama. Untuk kita menghormati firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Nyong, Deng, Nona, tolong berdiri. Dan kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi itu kepada kawan-kawan kita seiman. puji Tuhan, saudara. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, makanya judulnya atas ini, saudara, jangan lemah. Bilang kiri kanan, jangan lemah. Bahkan saya tidak mau jadi lemah. Kondisi apapun, saudara, saya bersemangat sekali, saudara, kalau bilang penginjilan, kalau bilang orang panggil untuk mau dilayani, saya senang sekali. Biar dalam keadaan yang lemah, tapi saya senang untuk harus melayani. Karena saya percaya setiap firman Tuhan yang keluar mulut saya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengerjakan keselamatan bagi orang yang telah saya layani itu. Baik dia dalam keadaan sehat, baik keadaan masalah, kadang-kadang sakit penyakit, saudara, itu sangat saya suka untuk melayani, saudara. Nah, saudara, bagaimana supaya jangan kita menjadi lemah? Jadi bagaimana supaya kita jangan menjadi lemah, menjalani hidup ini? Bagaimana supaya jangan kita lemah menjalani hidup ini? Bagaimana supaya kita jangan lemah menjalani hidup ini? Saudara, saya cepat-cepat karena hari ini juga ada penyerahan anak, dan saya percaya, saudara, ini tiba-tiba waktu saya ditelepon hari apa itu dan anaknya mau diserahkan, karena saudara, dia berpikir begini, ini dunia makin sesat, dan iparnya, saudara, dia ada di Saksi Yehova, dan dia tidak mau supaya anak-anaknya satu pihak nanti, saudara, mengikuti pamannya punya ajaran sehingga dia bisa tersesat. Dan saya percaya, saudara, bukan cuma anak ini diserahkan, tapi kalau bisa serahkan anak-anak yang sudah dewasa. Karena anak-anak yang dewasa itu sudah SMA kelas 2 ya, SMA kelas 2, dan berapa tahun yang lalu, saudara, anak ini dia mengalami usus buntu, dan usus buntu itu sudah merusak dia punya usus, saudara. Dan pada akhirnya waktu kita sama-sama di bandara untuk mau terbang ke, dan opanya berjuang untuk dia harus berangkat. Tapi sebelum berangkat saya doakan dia supaya Tuhan biar penyakit ini tidak membawa kematian bagi dia, tapi lewat penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, dari pihak pesawat itu tidak bisa menerima. Opanya mengamuk, saudara. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa jadi berangkat. Dan pada saat itu juga waktu kembali, apa yang terjadi? Ada dokter bedah pada saat itu ada. Dan akhirnya, saudara, anak ini dibedah. Dan ususnya itu potong berapa senti? Kalau salah potong hampir 5 sampai 7 senti dipotong usus. Dan anak itu masih ada sampai saat ini. Haleluya. Sebagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kalau lakukan sesuai dengan apa iman kita, dan saya percaya itu yang telah terjadi. Sekarang sudah SMA ya, sudah SMA. Dan kalau bisa serahkan dia untuk pelayanan, masuk dalam pelayanan. Dia punya talenta, saudara, jangan terlalu jaga dia. Saudara, kita bawa mereka untuk bergabung dengan komunitas pemuda atau remaja untuk melayani Tuhan. Karena dengan demikian mereka dilindungi, mereka terus lebih tertanam, lebih memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dan ada yang nomor 2 sudah umur berapa, sudah SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1, dan yang ini saudara baru 3 tahun. Haleluya. Dan ini saya percaya, saudara, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita
tidak menjadi lemah dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, pikirkan waktu pertama engkau berjumpa dengan Tuhan. Waktu pertama kali engkau berjumpa dengan Tuhan. Seperti begini, waktu pertama kali engkau kenal pacarmu yang sekarang jadi istrimu. Tadi sudah singgung, saudara. Bagaimana cara, saudara? Waktu engkau kenal, pertama kali engkau kenal pacarmu, dan pacar itu yang sekarang menjadi suamimu, saudara. Itu tidak mau berhenti untuk ketemu. Betul? Tidak pakai waktu, tidak pakai berapa lama, saudara. Tapi tetap, saudara. Itu Bapak sandingnya dengan Ibu Mei waktu kuliah, karena memang saudaraku yang kekasih. Jadi waktu itu mereka bangun hubungan mereka. Dan pada akhirnya saudaraku yang kekasih kadang-kadang tidak mau berhenti untuk bertemu. Amin. Sampai masuk dalam pernikahan. Dan akhirnya melahirkan anak-anak. Yang betul-betul anak-anak yang juga luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ini semua kerinduan saya dan saudara-saudara. Saya juga orang tua, dan saya juga bapak. Saya juga pernah berpacaran. Dan waktu saya kenal dengan Mama Ena, saudara, itu biar tengah malam. Kalau janji tengah malam ketemu, tetap ketemu tengah malam. Hujan tidak bisa menghalangi. Banjir di Bakpica tidak bisa menghalangi. Waktu saya harus datang ketemu, saudara. Itu Korino lihat istri lagi, saudara. Haleluya. Dan saya percaya, saudara, ini kasih mula-mula itu harus bangkit. Bangkitkan dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah, saudara, kalau kasih mula-mula itu, saudara, saudara menjadi dingin, saudara, itu saudara akan dicela, saudara akan dimuntahkan. Nah, kasih pertama-tama yang kita melayani penginjilan, saudara, itu naik kapal motor, saudara. Kalau matang saja itu belum ada jalan. Sekarang sudah ada jalan, tapi orang malas semua menginjilan. Tapi dulu kita dengan perahu, ombak bicara di pelabuhan, mereka dengan bodi besar, lalu dengan bodi sampan ini, lalu kita harus turun bikin KKR, saudara. 3 malam kalau tidak salah ya, Ibu Meliana ya. Bangkitkan sekarang. Haleluya. Lakukan itu. Kita sampai di Celaru, lalu bawa peralatan semua dengan motor lewat pecek kita di Celaru. Biasa di sana. Darmatan pun demikian, itu bertumbuh di sana. Semua di mana telapak kaki kita berpijak, Tuhan akan kasih tempat itu bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Yosua pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya minta tolong membacakannya. Yosua pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Saudara, ini Kaleb ini, saudara. Kaleb ini luar biasa. Kaleb ini seorang yang luar biasa, saudara. Dia waktu Tuhan Musa perintahkan dia lewat firman Tuhan, lewat Musa, dan Musa perintahkan dia untuk harus mengintai. Dan 12 suku dia termasuk di dalamnya. Dia bersama dengan siapa? Yosua juga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia waktu itu diutus itu, dia diutus itu berumur berapa tahun? Saudara? 35 tahun. 35 tahun. Nah, sekarang dia sudah berusia 85 tahun. Berarti, saudara, 40 tahun, saudara. Itu dia punya kekuatan yang pernah Musa percayakan dia untuk mengintai. Dia punya kekuatan yang sama setelah dia umur 85 tahun. Tetap sama.
Dia tetap sama. Dan dia ayat yang ke-11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku diutus Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah keadaan kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk apa? Masuk keluar, saudara. Ini berperang ya, saudara. Kalau kita mau ribut jiwa, itu berperang, saudara. Betul? Saudara mau selamatkan orang, itu bukan hal yang gampang, itu peperangan. Untuk selamatkan satu orang itu tidak mudah, saudara. Betul? Saudara mau menginjil, saudara punya teman untuk itu peperangan. Dan peperangan ini, saudara, saya percaya umur 85 tahun masih bisa. Anggap saja 40 tahun. Yang saudara yang 50 tahun, anggap saja saudara baru 25 tahun. Halo? Saudara yang 60 tahun, anggap saya baru 30 tahun. Kekuatan yang sama, karena kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Dan kalau saudara mau bertindak untuk pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa, Tuhan akan anugerahkan kekuatan secara ekstra bagi saudara. Saudara, saya sudah 68 tahun. Tinggal sedikit 1 tahun lebih lagi, saudara, saya sudah 70 tahun. Tapi semangatku masih tetap. Haleluya. Untuk memenangkan jiwa saudara, itu tidak ada batasan bagi saya. Kalau saya bersemangat begini, saudara yang masih muda, masih 20 tahun, masih 30 tahun, lalu saudara tidur, malas, bangun, begitu, aduh, enggak, saudara. Saudara, karena semua perbuatan kita, saudara, itu akan kita menerima. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Kalau kita tabur untuk menginjil, pasti kita akan menuai banyak jiwa. Kalau kita terus taburkan kebaikan dalam hidup ini, pasti kita tabur apa, tuai apa? Kebaikan. Dan mungkin orang melakukan kebaikan dan dia tabur ketidakbaikan. Pasti dia tabur yang baik, saudara. Haleluya. Yohanes 3 ayat yang ke-10 dia berkata, tempalah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisaumu pamangkas menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Mama harus bilang, saya pahlawan. Haleluya. Karena mama ini dulu, saudara, luar biasa. Orang datang serang, mama berdiri, papa berdiri, saudara. Papa sudah dipanggil pulang, sudah menghadap. Haleluya. Asun pun demikian, saudara. Lalu saudara yang masih kuat sehat ini, saudara, saya tantang saudara, tidak bisa main-main. Untuk memenangkan jiwa, saya katakan memenangkan jiwa, satu jiwa diselamatkan, surga bertempik sorak. Mungkin saudara tidak bisa menjangkau mereka, tapi saudara punya lutut untuk berdoa bagi mereka. Mungkin saudara tidak bisa menjangkau mereka, tapi kalau saudara punya finansial, punya uang, saudara kasih untuk mereka yang keluar untuk penginjilan. Karena pasti semua yang saudara berikan untuk penginjilan, untuk menangkan satu jiwa, upahmu tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan akan lakukan itu bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kenapa sampai orang tidak bisa menginjil? Karena takut. Karena jangan sampai orang bilang segala sesuatu. Karena malu, saudara. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku kamu di hadapan Bapa di surga. Jikalau kamu tidak berani mati karena aku, saudara, Tuhan pun akan malu mengaku saudara di hadapan Bapa di surga. Saudara pilih yang mana? Lebih baik mati dalam kebenaran, mati karena nama Yesus. Nah, kita lihat bagaimana, saudara, itu gelombang pertobatan yang sementara terjadi. Saudara, Israel itu adalah suatu negeri di mana fokus dunia tertuju di sana. Dan pada akhirnya yang menyalibkan Yesus itu adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang yang sekarang orang-orang Farisi bangkit dan bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini, saudara, saya mau minta kalau bisa putarkan itu, saudara, dan kita sabar untuk kita akan melihat, saudara, itu karena jadi bingung, saudara, apa yang terjadi. Dia bingung, tapi surga bersorak saat itu. Yerusalem, dunia terdiam, surga bersorak. Sebab sesuatu yang dahsyat sedang terjadi di jantung profetis dunia, di tempat di mana dahulu ia disalibkan dan di mana para nabi berseru, kini suara baru terdengar.
sebuah suara pertobatan, suara kebangkitan, suara pengakuan dari umat pilihan yang selama ribuan tahun menantikan Sang Mesias. Kini mereka menemukannya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi persnya kemarin menyatakan keheranannya, bukan karena perang, bukan karena tekanan internasional, tapi karena sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini. Kami menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi di tanah ini. Ada gelombang spiritual yang melanda bangsa ini. Saya tidak bisa menjelaskannya secara politik. Ini bukan hanya sekadar perubahan sosial, ini seperti sesuatu dari alam lain. Sebab firman Tuhan sudah lama menyatakannya. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Dalam beberapa minggu terakhir, ribuan orang Yahudi dari Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, bahkan dari komunitas ultra-ortodoks, dilaporkan mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Mesias. Di tempat-tempat sunyi, di sinagog-sinagog kosong, bahkan di gua-gua bawah tanah di padang gurun Negev, mereka menyembah Dia yang dahulu mereka tolak. Ini bukan gerakan buatan manusia, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Zakaria pasal 12 ayat 10. Tangisan itu sekarang terdengar di Yerusalem, ratapan suci, air mata pengakuan, Yeshua, Engkaulah Mesias kami, bukan hanya satu atau dua. Ini bukan penginjilan biasa, ini adalah kebangkitan. Ini adalah jawaban atas doa-doa para martir dan para misionaris yang berabad-abad lamanya berdoa bagi bangsa ini. Sementara dunia fokus pada konflik dan politik, di bawah tanah Israel, sebuah gereja bergerak seperti api di tengah hutan kering. Gereja bawah tanah yang selama ini bertahan dengan sunyi dan diam, kini bertumbuh dengan kecepatan mengejutkan. Orang-orang Yahudi yang dulu takut untuk membaca perjanjian baru, kini mempelajarinya dengan air mata. Anak-anak muda Israel mulai berkumpul di ruang-ruang tersembunyi untuk menyembah Yesus. Mereka berani, mereka lapar, mereka tidak bisa lagi ditahan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yerusalem sedang berubah. Tanah yang pernah menolak Raja Kemuliaan kini menerimanya kembali. Di tengah arus kebangkitan ini, para penginjil baik dari dalam maupun luar Israel bergerak dengan kuasa yang baru. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang bertobat, tetapi para Arab Mesianik, para Ethiopia, bahkan para Yahudi dari diaspora kembali ke tanah perjanjian dengan semangat baru. Siaran-siaran daring tentang Yesus dalam bahasa Ibrani melonjak. Podcast-podcast pengajaran Alkitab dalam konteks Yahudi menjadi viral. Bahkan beberapa rabi Mesianik mulai tampil di media sosial dan bersaksi secara terbuka tentang Yeshua. Seperti yang tertulis di dalam Matius. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Israel bukan lagi tanah yang diam rohani. Ia kini menjadi tanah api, nyala Roh Kudus sedang membakar jiwa-jiwa. Apa arti dari semua ini? Mengapa ini penting bagi dunia? Karena nubuatan-nubuatan besar sedang digenapi. Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi menanti Mesias. Mereka melewati pengasingan, penganiayaan, Holocaust, dan peperangan. Tapi firman Tuhan selalu setia. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis,
Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Roma pasal 11 ayat 26. Ketika orang Yahudi mulai mengenali Yesus sebagai Mesias, itu adalah lonceng surgawi yang berbunyi, waktu sudah sangat dekat. Apa yang sedang terjadi di Israel bukan hanya revival biasa. Ini adalah kebangkitan profetik, sebuah fase terakhir sebelum kembalinya Raja segala raja. Ketika Israel mengenali Mesias, dunia akan bereaksi. Ada yang bersuka cita, ada yang menolak. Akan terjadi pemisahan, akan terjadi pertarungan rohani besar. Tapi bagi mereka yang mengerti musim ini, kita tahu, kita sedang menyaksikan nubuatan digenapi di depan mata. Seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 29. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Oke, saudara. Saudara, ini akan terjadi dan sudah terjadi. Mau tunggu apa lagi, saudara? Mau tunggu saudara punya uang, mau tunggu saudara punya kendaraan, mau tunggu saudara punya saudara. Jangan tunda. Sekarang mulai bergerak. Rebut satu jiwa, rebut satu keluarga, rebut satu kampung bagi Tuhan. Karena saudara tidak sendiri. Tuhan akan menyertai saudara. Dan kalau dia menyertai saudara, semua yang saudara lakukan, itu Tuhan lakukan untuk saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua, saudara. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, serahkanlah seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menunaikan tugas amanat agung itu. Jadi serahkan seluruh hidup saya dan saudara untuk dipakai Tuhan menuntaskan amanat agung itu, saudara. Itu yang kedua, saudara. Jadi kita punya tugas, saudara. Jangan kita diam, kita harus bergerak sekarang. Kita tidak bisa main-main. Ini kita harus serius, saudara. Kita harus serius. Kalau saudara tidak serius, saudara, haleluya. Nah, kita lihat ayat yang ke-10 dari pembacaan kita. Tolong bacakan ayat 10 dari pembacaan kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, berbuat baik itu, saudara, jangan hari ini saudara berbuat, besok saudara buat jahat, saudara. Terus berbuat baik. Dan tidak pakai batas waktu untuk terus saudara berbuat baik. Semua berbuat, memenangkan jiwa itu berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Saudara bisa membantu orang itu berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Jangan bosan-bosan, lakukan itu terus selagi masih saudara bisa membantu orang, selagi saudara masih bisa punya kekuatan untuk bisa melayani Tuhan. Berbuat baik. Saudara melayani Tuhan, berbuat baik. Saudara berdoa itu berbuat baik. Dan baik ini bukan untuk Tuhan tapi untuk saudara. Saudara banyak berdoa, bergumul, menangis kepada Tuhan. Saudara, jiwa-jiwa keluarga kita, bapak mama yang belum bertobat harus bertobat. Ada kakak yang belum bertobat, menangis bagi mereka untuk bertobat. Karena saya percaya Roh Kudus kerja hari-hari ini untuk kita lihat, saudara, bahwa Musa dan Elia akan datang. Dan mereka punya tugas itu untuk mendamaikan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kan sampai saat ini kan banyak anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Bahkan orang tua memberontak kepada anak-anak. Anak bisa membunuh orang tua bisa membunuh anak. Tapi saudara, saya percaya, mari bangun hubungan kita, keluarga kita, untuk kita tetap anak-anak menghargai orang tua menghargai anak, dan orang tua harus betul-betul rela untuk melakukan apa saja kepada orang tua yang diperintahkan, dan melakukan itu tanpa berbantah-bantah. Haleluya. Dan ini saudara hal yang luar biasa. Karena begini saudara, Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memperbaiki engkau yang telah rusak apapun. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memperbaiki engkau selagi engkau masih ada
mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sanggup untuk mengubah engkau dari hidup yang tidak lagi dianggap oleh dunia, hidup yang sangat hitam di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak kurang cara untuk mengangkat engkau kembali dari lumpur, dari dosa, dari semuanya itu. Karena dia katakan ini, jika engkau menghapus kesalahanmu, Allah itu setia dan adil, dia mengampuni, menyucikan engkau, dan dia tetap mengakui engkau sebagai anak. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua di sini bukan orang baik-baik, kita semuanya latar belakang orang berdosa. Amin. Itu sebabnya kita membutuhkan pertobatan itu setiap saat. Cara berpikir salah saya, ucapan salah, tindakan salah, bertobat, saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara dendam, iri hati, lalu kepahitan di hati saudara, saudara menyimpan itu, dan saat saudara mengalami waktunya tiba bagi saudara, saudara meninggal, saudara. Saya percaya saudara tidak akan selamat sebelum saudara berdamai dengan Tuhan. Pasti saudara disambut oleh malaikat malak maut dan bawa engkau ke dalam siksaan, saudara. Ya, jangan kita main-main. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-42. Ayat 3 sampai ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Tolong bacakan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia dia akan menyatakan itu. 4. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Setiap pulau-pulau menunggu pengajaran yang murni, firman Tuhan, firman Kristus disampaikan, saudara. Terlalu banyak firman yang telah putarbalikkan, terlalu banyak kebenaran yang ditutup oleh para hamba-hamba Tuhan. Di atas mimbar-mimbar mereka tidak membuka sesuatu yang benar, yang seharusnya itu harus dibukakan. Dan mereka menunggu saudara yang tahu kebenaran ini untuk pergi dan membuka. Dan waktu pergi membuka itu tidak mudah, pasti ada tantangan di sana. Mereka yang sudah berabad-abad hidup dengan cara yang demikian. Nah, kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ini yang sementara kubu-kubu yang perlu kita hancurkan. Tolong bacakan bagi kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, itu saudara. Dan ini tugas saya dan saudara, tidak ringan tugas kita. Karena ini benteng-benteng. Saudara mampu tidak apa-apa saja. Majelis saya tanya kenapa mau mabuk? Siang itu mau selain mabuk. Alkitab dengan jelas pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan surga. Alkitab katakan bahwa kalau kita lihat perempuan, kita ingini dia dalam hati kita telah bersinar kepada dia. Bukan cuma kita ingini dia dan bersinar dalam, tapi telah melakukan hal itu. Banyak pendeta lakukan hal itu. Tapi orang tua saya bisa menghalangi, saya bisa tegur, saya bisa buat perkara karena dia hamba Allah. Beta bilang kamu pemahaman yang buta huruf mengakibatkan kamu pengarana. Orang bikin mereka masih SMA. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan, saudara. Dan ini terjadi. Dan bukan terjadi lalu kita dengar dari cerita orang. Saya dengar sendiri. Dari yang punya anak, saudara, mengalami hal yang demikian. Dan saya marah besar kepala desa. Saya marah besar semua mereka yang ada di sana. Apalagi itu terjadi dengan marga kita di kampung, saudara. Saya marah sekali. Saudara, ini hamba Tuhan. Nanti kalau hamba Tuhan bawa kebenaran waktu baru injak pasar saja, itu mereka sudah datang, yang pemuda sudah datang, ketua pemuda sudah datang, lalu mulai minum mabuk, bilang Tuhan Allah, kau bawa Roh Kudus, apalagi kita semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat mabuk. Nah, saudara, lalu setelah turun langsung bicara dulu, ini kakak.
yang dia punya bapak mantan kepala desa di sana dan disegani. Saya waktu turun, mereka kata saya cari semua keluarga anak itu. Saya marah mereka, saya bilang kamu manusia yang saya punya belas kasihan bagi kamu punya saudara sendiri. Pendeta suruh ini, kamu lalu lakukan hal yang tidak pantas. Haleluya. Dan mulai satu tola satu punya saya dia ketun sentak. Kamu orang sentak bagaimana? Haleluya. Bahkan kita punya ibu saja dalam keadaan yang sakit, saya doakan dia saja, pada akhirnya majelis tidak lagi datang mendoakan dia karena saya sudah berdoa. Saudara, saya bakal itu majelis. Memang ini kan antum dalam keadaan sakit, saya hamba Tuhan, dia punya anak kepada saya berdoa untuk dia, masa itu salah? Salah di mana, saudara? Dan saya percaya, saudara, ini beban sekali hati saya dan istri, karena istri juga dari Yatoke sama-sama. Kita akan turun, saudara. Memang pernah pelayanan soal di sana, tapi hamba Tuhan tidak mampu untuk bertahan dalam proses. Dia lari dan akhirnya, saudara, akan tetap ini jalan. Apa yang sudah bertumbuh, dia tidak mungkin bisa tangan siapapun. Kalau Tuhan yang menumbuhkan, tidak ada yang bisa mematikannya. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah, ini tugas Tuhan Yesus. Nah, ini tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita sekalian untuk memperkerjakan, untuk mengerjakannya sampai tuntas, saudara. Jadi amanat agung ini perintah. Ini bukan undangan, tapi ini perintah untuk kita harus kerjakan sampai tuntas. Kita harus kerjakan dengan tuntas. Kita tidak bisa, saudara, tunda-tunda. Ini kita harus kerjakan dengan tuntas, saudara. Karena kita percaya atau tidak, kita ini utusan Kristus, saudara. Kita lihat dalam Ibrani pasal 5. 2 Korintus 5. Ayat 19 dan 20. Ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada saya dan saudara. Ayat yang ke-20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami demi nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu untuk apa? Saudara. Jadi, saudara, pemberita Injil itu, saudara, itu tadi saya katakan awal, saudara adalah rekan kerja dengan Kristus, rekan kerja bersama dengan Tuhan. Nanti dalam firman Tuhan ini, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, dia katakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu diselamatkan. Berilah diri saudara diselamatkan. Jadi saudara ini pembawa, agen-agen membawa damai, saudara. Saudara, saya dan saudara agen. Bilang kiri kanan, kita agen untuk membawa perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Jangan sampai saudara bukan jadi agen untuk membawa orang berdamai dengan Bapa, tapi saudara menjadi agen yang menghancurkan orang. Menjadi agen yang saudara begitu cepat ngambek. Saudara, saya mau bilang bagi saudara, mari kita dewasa. Mari kita dewasa. Setiap anak yang berbuat salah itu pasti ditegur orang tuanya. Tapi kalau anak mengerti bahwa didikan itu dari orang tua, itu suatu didikan, dia lebih berharga daripada emas murni. Amin. Karena didikan orang tua itu, yang mendidik anak itu, saya percaya dia mau supaya dia tidak menjadi anak gempangan, tapi dia menjadi anak-anak. Haleluya, anak Bapa yang dikasihi, yang harus sifatnya seperti Bapa. Bapa kita siapa? Yesus Kristus. Mari kita semua rindukan untuk kita memiliki hidup seperti dengan Kristus itu dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dan ayat yang ke-36. Sekarang juga penuhilah sekarang juga
penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penuai dan penabur sama-sama bersuka cita. Jadi ini yang penting sekali bagi saya dan saudara. Itu tadi saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang saya bacakan ayat yang ke-35 dan 36. Kita waktu itu murid-murid katakan kepada Yesus bahwa 4 bulan lagi masa penuaian. Tetapi yang terjadi ayat yang ke-25, dia ayat 35, dia katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi masa menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat yang ke-36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara, saya tadi katakan bahwa mari kita lapahkan talenta yang ada bagi kita untuk memenangkan jiwa. Karena Yesus selagi hidup itu perintah Bapa untuk dia harus menginjil. Makanya dia tidak pernah berhenti untuk menginjil. Kita pernah untuk menyelamatkan, perintah untuk menyelamatkan banyak orang. Dan dia katakan dalam Yohanes berapa ya? 14 ayat yang ke-12 bahwa jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Petrus itu, saudara, dia waktu satu kali bertobat, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah satu kali, berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Lebih besar daripada Yesus. Yesus itu 5.000 orang dia beri makan, tetapi apakah 5.000 orang semua bertobat? Tidak. Haleluya. Dan banyak hal yang luar biasa yang pasti Tuhan akan memakai saudara dan saya di hari zaman. Roh Kudus sementara bekerja dengan luar biasa. Dan jangan kita batasi Roh Kudus. Memang roh itu perlu diuji. Tetapi segala sesuatu, pernyataan roh itu kalau tidak keluar dari firman Tuhan, itu pegang saudara. Dan semua yang sesuai dengan firman, buatan sesuai dengan firman Tuhan itu pasti terjadi. Tapi yang tidak terjadi itu bukan buatan Tuhan, tapi lu yang punya buatan. Anda sendiri yang punya buatan. Haleluya. Dan ini sementara terjadi, mari kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, karena ini akan terjadi. Mari kita lihat yang terakhir, saudara, saya minta Ibu tolong membacakannya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai 19. Habis itu kita akan masuk dalam, tolong bacakan 1 Korintus 9 ayat 15 sampai ayat 19. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Iya. Jadi ini pernyataan dari Rasul Paulus, saudara. Kalau dia masih hidup, dia hidup untuk apa? Memberitakan Injil. Dan kalau saudara memberitakan ini, saudara mati dalam penginjilan, itu untung bagi saudara. Tapi kalau saudara diam, tidak memberitakan Injil, saudara mati, itu saudara rugi besar. Mari tim musik maju, dan yang punya anak berhari ulang tahun, punya mau diserahkan, diminta maju. Haleluya. Tuhan pasti terima dia. Haleluya.